warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang pada video pembelajaran matematika bersama saya Intan Dwi Rechma. Pada video pembelajaran ini, materi yang akan kita bahas adalah logaritma. Tenang dulu, materi ini nggak sesulit yang kalian pikirkan kok. Pada bab logaritma ini, kita akan membahas apa sih logaritma itu. Dan yang kedua, kita juga akan mengenal sifat-sifat dari logaritma. Adik-adik tahu nggak apa sih logaritma itu? Logaritma adalah operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, adik-adik pasti sebelumnya telah mengenal bentuk dari eksponen, di mana 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. Maka hasil perpangkatannya kita peroleh 9. Atau 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak pangkatnya, yaitu 3. Maka hasil dari perpangkatan yang kita peroleh yaitu 8. Hasil perpangkatan tersebut dapat dengan mudah kalian dapatkan karena bilangan pokok dan pangkatnya sudah diketahui. Namun bagaimana jika kalian diminta untuk menentukan besar pangkat bilangannya? Contohnya, berapa nilai X yang memenuhi 3 pangkat X sama dengan 9, atau berapa nilai X yang memenuhi 2 pangkat X sama dengan 8. Masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan notasi logaritma. Jadi jika 3 pangkat X sama dengan 9, kita ubah ke bentuk logaritma menjadi 3 log 9 sama dengan X. Nah, nilai X yang kita peroleh adalah 2, karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 pangkat X sama dengan 8. Kita ubah menjadi 2 log 8 sama dengan X, dan diperoleh nilai X sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kalau dalam logaritma nilai basisnya tidak dituliskan, itu artinya nilai basisnya sama dengan 10. Contoh, log 1000 itu sama dengan 10 log 1000. Nah, dari sini hasil logaritmanya kita peroleh 3. Karena apa? Karena 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Oke, kita lanjut ya. Setelah kalian tahu apa itu logaritma, kalian juga harus tahu bentuk umum dari logaritma. Logaritma ditulis dalam bentuk A log B sama dengan C, atau log A numerus B sama dengan C. Dalam video ini kita menggunakan yang A log B sama dengan C. Adik-adik perlu diperhatikan cara membaca yang tepat adalah logaritma numerus B dengan basis A sama dengan C. Nah, adik-adik, ternyata si A dan si B ini nggak sembarangan bilangan bisa mengisi tempatnya. Mereka punya syarat. Apa syaratnya? Kalau si A ini punya 2 syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, si A itu harus positif. Kalau dalam matematika dituliskan dalam bentuk A lebih dari 0. Untuk syarat yang kedua, A itu tidak sama dengan 1. Nah, si A inilah yang kita sebut dengan basis atau bilangan pokok dalam logaritma. Kalau si A punya syarat, ternyata si B ini juga punya syarat loh adik-adik. Syaratnya apa? Si B itu harus positif, artinya B lebih dari 0. Nah, si B inilah yang kita sebut dengan bilangan hasil pangkat atau numerus. Letaknya di bawah setelah kata log. Nah, kalau si C apa dong kak? Si C merupakan hasil dari logaritma. Pasti kalian bertanya-tanya, bukankah kalau mencari besar pangkat itu mudah ya? Misalnya nih, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ya jawabannya pasti 3, kenapa harus bingung-bingung kak? Ya kalau itu sih memang mudah adik-adik, karena bilangan hasil pemangkatannya sama-sama merupakan bilangan bulat. Tapi bagaimana jika salah satunya ada yang desimal? Contoh, log 0,000234. Nah, bingung kan? Oleh sebab itu logaritma membantu kita untuk menentukan jawabannya. Selanjutnya, logaritma ini juga memiliki sifat-sifat yang harus kalian pahami. Tanpa memahami sifat-sifat dari logaritma, kalian akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal logaritma. Lalu, apa aja sih sifat-sifat logaritma itu? Sifat yang akan kita pelajari pertama adalah sifat dasar logaritma. Nah, bentuk yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Kalau bentuk yang ini, numerus maupun basisnya nilainya harus sama. Kalau udah sama, pasti hasil logaritmanya adalah 1. Bentuk yang kedua adalah A log 1 sama dengan 0. Kalau adik-adik ingat pada bab eksponen, untuk semua bilangan A, kecuali A sama dengan 0, jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Bentuk yang ketiga adalah A log A pangkat N sama dengan N. Nah, dari sini kita peroleh A pangkat berapa yang menghasilkan A pangkat N. Nah, maka pangkatnya yang kita peroleh adalah N.
Selanjutnya kita akan membahas sifat operasi logaritma. Sifat yang pertama yaitu A log B ditambah A log C. Nah, akan menghasilkan A log B dikali C, asalkan nilai basisnya harus sama adik-adik. Sifat yang kedua adalah A log B dikurangi A log C. Sama, ini juga basisnya harus sama. Kalau basisnya udah sama, maka A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B per C. Nah, sekarang kalau bentuknya perpangkatan gimana dong? Adik-adik, kalau kita perhatikan basisnya ini kan punya pangkat yaitu M, dan ternyata numerusnya ini juga punya pangkat yaitu N. Dari sifat perpangkatan ini, pangkat-pangkatnya bisa kita keluarin dari logaritmanya menjadi N per M dikali A log B. Ingat ya, dari belakang kemudian ke depan, artinya pangkat dari numeris dulu kemudian ke pangkat dari basisnya, sehingga bentuk dari sifat 3 ini adalah A pangkat M log B pangkat M itu sama dengan N per M dikali A log B. Nah, untuk dua sifat selanjutnya ini konsepnya sama nih adik-adik dengan sifat yang sudah dijelaskan tadi. Nah, adik-adik, sifat selanjutnya ini gampangannya A dan B ini bisa tukeran. Jadi A yang awalnya merupakan basis bisa berubah menjadi numerus, dan juga B yang awalnya numerus bisa berubah menjadi basis. Jadi dari A log B itu sama dengan 1 per B log A. Ingat ya, 1 per B log A kalau A dan B nya tukaran. Nah, sifat selanjutnya adalah A log B sama dengan log B per log A. Ternyata A log B ini juga bisa berubah. Kan awalnya A itu merupakan basis, dia nggak mau jadi basis, si B juga. Lalu basisnya gimana dong? Basisnya itu adalah N. Kenapa tiba-tiba muncul N? N ini kita bisa isi siapa saja dan masih mengacu pada syarat basis. Yang penting atas sama bawah itu basisnya sama. Sifat berikutnya adalah A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, kalau bentuknya perkalian logaritma ini bukan berarti menjadi penjumlahan logaritma. Kita bisa lihat dari bentuknya, yaitu B ketemu sama B. Kalau udah ketemuan kayak gini, bisa dicoret atau dihilangkan. Kemudian ujung-ujungnya bisa kita pakai menjadi A log C. Gampang kan? Nah, selanjutnya kalau kakak punya A pangkat A log B, nah si logaritmanya ini nih yang jadi pangkatnya. Aduh, susah ya kak? Nggak susah kok. Yang adik-adik perlu perhatikan adalah kalau logaritmanya menjadi pangkat, maka harus sama basis dari logaritmanya dan angka yang dipangkatkan. Kalau udah sama, maka hasilnya adalah B. Gampang kan? Nah, supaya adik-adik lebih paham, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama bentuknya seperti ini nih adik-adik. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Kita perhatikan 2 log 25 dikali 5 log 4. 25 dan 4 ini kita bisa ubah ke bentuk pangkat. Nah, 25 itu kan sama dengan 5 pangkat 2, dan juga 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Dari sini kita bisa terapkan sifat A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B, ya kan? Kemudian 2 log 6 dikurangi 2 log 3. Nah, kita bisa menggunakan sifat pembagian numerus menjadi 2 log 6 per 3. Nah, dari sifat A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C, ya kan? Selanjutnya kita dapat tuliskan seperti ini nih adik-adik. Nah, kita temukan 2 log 5 dikali 5 log 2. 5 ketemu sama 5. 5 sama 5-nya ini kita bisa hilangkan atau kita coret. Kita menggunakan sifat dari perkalian logaritma, yaitu A log B dikali B log C sama dengan A log C, ya kan? Nah, dari 2 log 6 per 3, 6 dibagi 3 itu kan hasilnya 2 nih. Kita memperoleh 2 log 2. Kalau numerus dan basisnya sama, itu hasilnya adalah 1. Kita bisa tinjau kembali dari sifat dasar logaritma, sehingga kita peroleh yaitu 4 dikali 1 ditambah 1. Nah, jawaban dari contoh soal yang pertama ini adalah 5. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 2. Bentuknya adalah sebagai berikut. Diketahui 2 log 5 sama dengan X dan 2 log 3 sama dengan Y. Yang ditanyakan yaitu nilai dari 2 log 300 pangkat 3 per 4. Itu berapa ya? Oke, kita masuk ke langkah-langkahnya. Kita lihat dulu nih adik-adik dari 2 log 300 pangkat 3 per 4. Dari sini kita bisa menggunakan sifat yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B, ya kan? Nah, jadi pangkat dari numerusnya ini kayak keluar, ditarik keluar gitu ya seolah-olahnya.
menjadi 3/4 dikali 2 log 300. Nah, 300-nya ini kita cari nih faktornya adik-adik. Kita peroleh 5 pangkat 2 dikali 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kan bentuknya perkalian numerus, sehingga kalau dari bentuk perkalian numerus kita bisa terapkan sifat seperti ini nih. A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Nah, kalau kita ubah, kita tuliskan seperti ini, ya kan? Kemudian 2 log 5 pangkat 2 dan juga 2 log 2 pangkat 2 ini kenapa ya dilingkari? Nah, dari dua bentuk ini kita bisa menggunakan sifat A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M dikali A log B, ya kan? Sehingga langkah selanjutnya kita tuliskan seperti berikut ini, ya kan? 3/4 dikali 2 dikali 2 log 5 ditambah 2 log 3 ditambah 2 dikali 2 log 2. Nah, 3/4 ini kita bisa menggunakan sifat distributif, sehingga hasilnya kita peroleh seperti ini, ya kan? Ingat, tadi diketahui bahwa 2 log 5 itu sama dengan X dan juga 2 log 3 itu sama dengan Y. Lalu kita substitusikan 3/2 dikali 2 log 5. 2 log 5 itu tadi kan X ya, jadi 3/2 X ditambah 3/4 Y ditambah 3/2. Nah, inilah jawaban dari contoh soal yang kedua. Gampang kan? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai pengertian logaritma dan juga sifat-sifat dari logaritma. Gimana? Gampang kan? Gampang dong. Untuk mengasah kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma, silakan cari referensi sebanyak-banyaknya. Semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.